Suaranya. Selanjutnya kan udah rekomendasi gue ya. Gue ada 3 pemain. Tapi 3 pemain ini kebetulan gue mantaunya di midfielder semua. Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga, gua, Bayu dan Raka. Tapi kayaknya ada tamu khusus yang kita undang nih. Udah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi gini, di jeda international break ini kita coba akan mengulik lagi ya untuk persiapan kita di game week 4 gitu. Tapi sebelum kita masuk, bahan yang akan kita bahas itu adalah ini episode yang udah lama lu tunggu pastinya nih. Kita sempat break juga sih untuk yang episode ini ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah episode jimat. Tapi kalau dulu kan jimat itu kita ngejelasinnya 3 pemain aja ya. Jadi kalau jimat itu 3 pemain yang bakal potensial lah di 5 game week selanjutnya. Terus persentase kepemilikannya itu di bawah 15% gitu. Terus sebelum gua masuk ke pembahasan utama, gua pengen ngajak kalian dulu untuk mendownload aplikasi IMPL Fantasy. Di mana IMPL Fantasy itu adalah salah satu game olahraga sepak bola yang membutuhkan analisa dan strategi dalam membentuk tim untuk memilih pemain gitu. Ini dijamin seru gamenya. Kenapa seru? Karena selain kita berkompetisi, nih, ada juga hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Berlian kemenangan itu satu berlian kemenangan senilai Rp200 gitu. Terus pasti ada yang bilang, kok dikit amat ya berlian kemenangannya? Enggak, itu banyak kok. Nanti gue jelasin gimana caranya mendapatkan berlian yang lebih banyak. Nah, berlian kemenangan ini ketika pertandingan selesai, langsung lu dapatkan. Jadi, pertandingan selesai, hadiahnya lu dapat, berlian kemenangannya juga lu dapat. Dan uniknya lagi, berlian kemenangan ini dapat lu tukarkan di GoPay dan link aja gitu. Nah, untuk mendapatkan berlian kemenangannya lebih besar, caranya gimana? Nah, kalian pasti udah nonton episode edisi IMPL Fantasi kita kan. Nah, di situ kita jelaskan untuk memilih pertandingan kontes besar. Kontes besar itu adalah salah satu pertandingan besar yang pastinya jumlah berlian kemenangannya jauh lebih banyak. Nah, kalau di ketongkrongan kita biasanya bilang ini adalah pertandingan besar atau big match gitu. Jadi, ya seru lah pokoknya. Terus untuk mendapatkan keseruan ini gimana? Nanti saudara Laka yang bisa jelasin. Lak, gimana cara downloadnya gitu. Nah, untuk mendapatkan keseruan ya gampang banget. Pertama harus lo lakukan adalah mendownload game MPL Fantasy. Gimana cara downloadnya adalah tinggal lo masuk ke browser di HP lo, terus ketik alamatnya id.mpl.live/fantasy. Nanti setelah websitenya terbuka akan ada tulisan besar bertuliskan download sekarang. Nah, tinggal lu klik aja, terus tinggal lu tunggu setelah aplikasinya terdownload, kemudian diinstal, kemudian tinggal lu tinggal registrasi aja untuk memainkan game MPL. Dimana dalam game MPL ini ada yang namanya MPL Fantasy yang tadi Fahmi udah jelasin. Nah, di MPL Fantasy ini juga ada fantasi nggak cuma sepak bola aja, tapi juga ada berbagai macam permainan-permainan casual lainnya. Oke. Nah, ini kan sepak bola Inggris juga sudah mulai ya sambil berjalan juga. Nah, itu jangan lewatin keseruannya karena di IMPL Fantasy ini pertandingannya lengkap, kontes gratisnya banyak, dan pastinya berlian kemenangannya juga banyak. Jadi tunggu apa lagi? Lu segera download IMPL Fantasy sekarang. Nah, kita udah masuk ke menu pembahasan utama kita. Jadi kali ini kita akan membahas jimat. Di mana dari gua bertiga akan menjelaskan 9 pemain. Kalau dulu kan episode kemarin cuma 3, sekarang 9 pemain langsung bro gitu.
dengan kategori pemilikan di bawah 15% gitu. Jadi termasuk pemain diferensial juga sih gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi menjadi masukan lah buat kalian di game week kedepannya. Nah, tapi sebelumnya gua ada tamu nih khusus nih. Ganteng banget Bayu pokoknya hari ini lah. Rencananya gue pasang terus emang. Berarti kalah terus. Belum tentu. Game week 3 ke game week 4. Memang kita dari Bocotin ini sengaja membuat challenge ya. Challenge untuk diri kita sendiri. Biar kenapa kita makin semangat di game week kedepannya gitu. Jadi untuk di game week selanjutnya mungkin bakal ada challenge lagi gitu. Tapi entah apa nanti kita coba pikirkan. Nanti aja lah pas terakhir video ini gitu. Oke. Untuk penjelasan pertama dimulai dari gua dulu ya. Mungkin dari posisi back ya. Gue merekomendasikan Varane. Kenapa Varane? Itu pemilikannya masih 2,4%. Memang sih baru main kemarin ya, baru debut. Tapi lumayan bagus lah debutnya. Kenapa? Karena berhasil mengumpulkan 1 assist dan pastinya 1 clean sheet gitu. Dengan poin 12. Harganya juga masih 5,5 juta. Tapi khusus untuk Varane ini, untuk pemain yang baru main di 3 game week ini ya. Dia kemarin baru main di game week ketiga. Dia berhasil mengumpulkan clearance terbanyak ketiga. Yang pertama Maguire dengan 10, kemudian Victor Lindelof itu ada 7. Nah, ada Varane di nomor 3. Nah, gue lihat juga dari segi permainan kemarin juga sangat bagus ya, artinya tenang gitu. Untuk pemain yang baru debut. Kan temponya dengan La Liga itu dengan liga sepak bola Inggris itu kan agak beda juga ya. Agak cepat kalau ini liga sepak bola Inggris ini. Tapi Varane bisa nyatu gitu. Beberapa blocking beberapa peluang dari striker juga berhasil ditutupin juga ya sama dia ya. Maksudnya gue ngelihat bisa nutupin Maguire juga gitu. Jadi bisa dibilang back yang padu juga dengan Maguire untuk kategori debut ya. Terus yang gue lihat ini kemarin juga Varane ini bisa umpan passingnya juga sangat ini sih tenang juga. Jadi untuk MU yang biasanya kalau buntu dia tuh ngandalin umpan-umpan dari belakang gitu. Nah, Varane ini bisa jadi penyuplai bola gitu. Bisa jadi peluang kayak kemarin assist gitu. Untuk kategori back sih lumayan bagus. Mungkin itu aja dari gua kalau Varane. Itu tadi pemain dari gua. Gimana kalau Raka? Oke, ada petunjuk nggak, Raka? Tadi memulai dari defender ya. Gue juga akan memulai dari defensive asset. Yang pertama akan gue rekomendasikan adalah ini yang menjadi watchlist gue dari kemarin adalah Marcos Alonso. Dengan kepemilikan sekarang udah cukup banyak ya, udah 11% kepemilikan dan juga harganya pun sudah naik 2 kali dari 5,5 jadi 5,7. Dan gue ingat kata-kata Bayu kemarin, bandinginnya jangan dilihat dari 5,5-nya terus sekarang udah jadi 5,7, tapi bandingkan dengan pemain-pemain yang punya posisi yang sama gitu, dengan tipikal gameplay yang sama. Dan ini menurut gue sih masih undervalue untuk Alonso. Kenapa? Karena Tuchel nih di musim ini ternyata lebih percaya sama Alonso dibandingkan Chilwell gitu. Padahal gue taunya Chilwell itu punya skill dan punya speed yang lebih daripada Alonso, tetapi ternyata positioning Alonso yang dibutuhkan sama Tuchel, dan juga postur tubuhnya Alonso dibutuhkan oleh Tuchel untuk mengcover aerial duel saat bertahan gitu. Dan ini gue bahas sedikit untuk masalah attacking threat-nya ya. Alonso itu kalau secara playing style-nya Chelsea memang paling banyak menyerang crossing itu dari area kanan. Jadi Chelsea itu seneng banget nyerang tuh dari sebelah kanan, terutama untuk si Azpilicueta dan Reece James. Cuman kan di game week ke depan pasti akan kemungkinan besar Azpilicueta akan main di wingback kanan ya, dan menggantikan Reece James yang kemarin kartu merah. Jadinya kalau misalkan dilihat dari playing style-nya Chelsea itu mereka lebih banyak menyerang dari kanan, dan sayap kirinya ini akan selalu maju gitu.
Terbukti dari musim kemarin pun cukup banyak gol-gol yang dicetak oleh wingback kiri, entah Chilwell entah Alonso gitu kan. Kita tahu Alonso itu punya kemampuan free kick yang bagus. Jadi free kick yang short distance, yang jaraknya dekat ke gawang itu kebanyakan diambil sama Alonso, terutama di sebelah kanan. Dan yang gue lihat adalah Chelsea itu bisa pemain-pemainnya kayak Havertz dan Mount itu kan cukup lincah ya, dan cukup sering dihajar oleh lawan. Jadi banyak kesempatan free kick yang akan diambil oleh Alonso. Nah, makanya kenapa itu gue pilih Alonso. Dan juga Chelsea kita tahu di eranya Tuchel yang sekarang itu defensifnya, organisasi defensifnya sangat-sangat baik. Jadi selain attacking threat-nya juga jangan melupakan Chelsea defensifnya. Gitu Badut. Itu dari gue sekarang gue persembahkan Badut Cikupa. Badut Parung Panjang. Silakan. Nah, lanjut Bay. Selanjutnya kan udah rekomendasi gue ya. Gue ada 3 pemain. Tapi 3 pemain ini kebetulan gue mantaunya di midfielder semua. Baik. Untuk nama pertama, dan mungkin ya beberapa orang udah menyingkirkan dia, yaitu Bukayo Saka. Nih, di sini bisa kita lihat heat map-nya. Dia posisinya itu nggak seperti musim lalu. Heat map-nya nanti ditampilin ya. Ya. Kalau musim lalu dia selalu menyisir sisi kanan atau sisi kiri. Nyisir tuh benar-benar deket dengan itu ya, garis out ya. Nah ini dia enggak, dia posisinya udah masuk, udah hampir seperti second striker. Itu pun saat bermain tim-tim besar, Manchester City, Chelsea, dan ya Brentford, itulah spesial lah, karena di laga pertama dan Arsenal lagi hancur-hancuran. Karena gue percaya di international break ini banyak yang dievaluasi segala macam, dan biasanya ada perubahan dari permainan. Kalau gue ngelihat sekarang itu nih saatnya kita agak lebih berani. Dan untuk para padepokan OR Jahanam, gak apa-apa kita agak lebih berani sekarang. Karena di awal musim ini, misalkan kita salah, kita masih bisa ngebenerinnya, masih panjang. Tapi kalau misalkan kita nggak dari sekarang nih, ada kesempatan buat naik. Misalkan Arsenal lagi jadwalnya bagus dan nggak berani ngambil, agak susah sih nanti buat nanjat ke atasnya gitu. Tapi jangan ambil Aubameyang, tapi satu ini Bukayo Saka. Walaupun dari stat bisa kita lihat kecil, shootnya aja expected goal cuma 0,13. Nah itu yang kita nggak bisa ngelihat semua dari stat. Besok lawan Norwich kan seperti halnya mirip-mirip kayak yang dia lawan kemarin itu, Arsenal itu lawan West Brom. Itu Bukayo Saka posisinya menjadi second striker di Aubameyang jadi strikernya, dan dia jadi second strikernya. Dan kalau misalkan Arsenal kembali lagi ke formanya, yang main di kandang besok lawan Norwich, itu poin kemungkinan besar bisa diambil oleh si Bukayo Saka. Jimatnya Arsenal ya. Dengan harga sekarang 6,3. 6,3 udah turun 2 kali. Ya. Orang udah mulai takut. Arsenal, orang udah mulai takut, harga 6,3. Saatnya. Padahal mungkin Arsenal nggak mungkin dong, dia udah 3 kali kalah beruntun, nggak mungkin dong akan kalah 4 kali beruntun, dan lawannya Norwich di kandang. Kalau misalkan kalah, gimana? Ya nggak kalah ya. Jadi pantauan nggak Saka? Naik. Ya nggak akan naik. Mungkin kalau kalah jadi kesempatan lebih untuk lebih mendapatkan si Saka dengan harga yang lebih murah ya kan? Enggak, kalau misalkan enggak, bukan lebih murah, nanti turun. Kalau misalkan kalah lagi, ya berarti lawan Burnley lebih mati-matian buat depannya. Gitu ya. Atau mungkin perlu dipecat pelatihnya. Ya pokoknya gue ngerasa di 3 game week ke depan ini potensi Bukayo gede banget gitu. Terutama yang besok lawan Norwich. Oke. Next, kita lanjut ke pemilihan kedua kita. Balik lagi ke gua.
Nah, kalau gue pengen jelasin sedikit posisi untuk midfielder ya. Ada Dallas. Nah, pemilikannya ini lumayan udah banyak juga sih, 12,3%. Tapi masih di bawah 15% gitu. Dengan harga 5,5 juta. Nah, total poinnya itu dari 3 game week ini yang sudah berjalan sudah mengumpulkan 9 poin. Nah, pertandingan pertama kemarin itu melawan MU ya, dia berhasil assist ya. Poinnya 5. Kemudian di game week kedua dan ketiga itu poinnya masing 2. Tapi yang butuh kita pantau di Dallas ini, fixturnya Leeds ini bagus loh. Sehabis game week keempat gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu pertimbangan. Apalagi sekarang kalau kita ingat kemarin kan di musim lalu Dallas dengan di posisi kategori dev ya itu sangat bagus menurut gua, dan sekarang lagi-lagi dan sekarang sudah dipindahkan ke posisi midfielder ya di FPL-nya, jadi agak-agak terhindar lah dari poin misalkan kalau Leeds kebobolan lah gitu kan. Jadi yang kita fokuskan ke Dallas ini adalah poin-poin asisnya gitu. Kemudian gue ngelihat juga dalam membantu serangan ini Dallas ini sangat bagus gitu. Nah, terbukti kemarin dengan strategi pelatihnya ya, yang dikatakan Bayu itu juga benar. Gak peduli yang namanya buka bobolan berapa gitu, yang penting nyerang. Nah, pas banget kalau dia di posisi midfielder, ditaruhnya di FPL gitu. Kalau gue sih di setelah game week 4 ini asetnya Leeds bisa diperhitungkan gitu. Itu aja sih dari gue. Kemudian lanjut, ada Raka. Balik lagi ke gue di midfielder. Ini gue akan merekomendasikan pemain dari tim yang belum mencetak gol justru. Jadi siapa tuh? Ada Wolverhampton Wanderers, Wolves kan. Jadi gue merekomendasikan Adama Traore. Kenapa Adama Traore? Jadi kalau misalkan kita lihat dulu, memang secara gol Wolves ini belum mencetak gol sama sekali ya, masih 0 golnya. Tapi kalau lihat pertandingan terakhir lawan MU, yang nonton deh, itu berapa kali De Gea menyelamatkan muka MU kan? Ya, berkali-kali tuh Wolves tuh menyerang, tapi memang finishingnya belum. Ya, ngerepotin doang, finishingnya belum ada. Ini gue kasih statistik sedikit. Jadi si Wolves ini secara expected goals non penalty itu dia justru ada di peringkat 4, hanya di bawah Manchester City, Liverpool dan West Ham. Jadi itu dia di atas Chelsea, di atas Southampton, Brighton, Everton bahkan yang punya DCL. Nah, jadi dari XG-nya itu dia 5,4 expected goal sebetulnya dari 3 pertandingan ya. Berarti kan hampir rata-rata hampir 2 expected goal per pertandingan. Nah, ini menunjukkan bahwa Wolves ini memang tipikal tim yang sangat menyerang, tapi memang untuk finishingnya masih kurang. Nah, si Adama Traore ini itu adalah salah satu midfielder yang paling banyak menyerang untuk Wolves. Dari dia itu luarnya kenceng, badannya gede, ya kan? Iya. Si Traore ini harusnya tuh dia expected assist-nya sampai expected goal-nya 1,5. Jadi kan harusnya hampir 2 gol ya. Memang ini masalah finishingnya aja kalau dari Wolves gua rasa ya. Tapi itu kita lihat lagi lawannya siapa. Di game week pertama lawan Leicester, game week kedua lawan Tottenham, dan game week ketiga lawan MU. Belum mencetak gol ya. Terus kita lihat di next game week-nya, game week 4 sampai game week 7 lah ya. Itu lawannya Watford, Brentford, Southampton, dan Newcastle. Jadi menurut gue ini at least sampai 4 game week ke depan aset attacking-nya Wolves itu sangat-sangat potensial, dan gue melihat Traore ini adalah salah satu pusat dari penyerangan dari si Wolves ini. Jadi makanya kenapa gue merekomendasikan si Adama Traore. Laki soalnya dia. Lanjut, Bay, gimana Bay? Nah, selanjutnya gue dari midfielder lagi. Pemain yang kemarin on fire, pemain tertinggi 18 poin,
dan kepemilikannya masih 6,1. Yaitu dari Manchester City, Ferran Torres. Oh, ini. Ferran Torres untuk 2 game week ke depan itu bagus banget lawannya Leicester, lawan Southampton. Walaupun Leicester kayaknya bakal main counter attack. Leicester nih selalu nyusahin City lama Chelsea ya. Nggak tahu. Tapi kalau Liverpool tuh masih bisa. Tapi kalau lawan Chelsea, Leicester tuh keras banget. Lawan Chelsea. Leicester lawan City sama lawan Chelsea itu jago. Nggak tahu, mungkin tipe permainannya kali ya. Jago. Tapi kalau lawan Liverpool masih bisa. Liverpool tuh kesulitannya misalkan lawan siapa yang kesulitan kalau Liverpool ya? MU. Kesulitan lawan Chelsea. Lawan Chelsea kesulitan. Tapi masih 50-50 lah. Enggak, maksud gua kalau tim yang kecil. Kalau Liverpool tuh tim kecilnya yang sulit ini biasanya tuh kadang-kadang Watford tuh gitu tuh. Iya. Tapi kalau Leicester ini ngeberatin Chelsea sama City. Tapi dengan ketidakadaan datangnya striker di Manchester City, kayaknya Torres bakal jadi striker utama dia. Jesus aja digeser ke kanan kan. Dan si Pep juga menghargai dia, bilang kayaknya kayak the next Vardy, dia bilang kayak gitu. Nah, kalau besok fit dia fit balik dari Spanyol internasional, dia bisa kita pantau karena posisinya pun seperti striker ya, banyak di kotak penalti. Expected goalnya aja sampai 1,62. Berarti kan satu pertandingan mencetak 1 gol. Dan kita bayangkan aja di penyerang di FPL posisinya midfielder, striker di tim yang paling eksplosif, dan juga harga 7,1 sekarang. Jadi harus wajib dipantau kalau kita pengen mengejar. Saatnya sekarang sebelum orang-orang pada mulai menengok gitu. Oke. Nah, kita ke pemilihan terakhir kita. Ini jangan-jangan sengaja disimpan nih untuk pemain pamungkas kayaknya. Oke, balik lagi ke gua. Masih di posisi midfielder ya. Gua milih Greenwood. Ini udah ada di tim gua sebenarnya gitu. Pemilikan udah hampir 15% sih sebenarnya, cuman beda 0,2, 14,8%. Dengan harga 7,6 juta. Tapi poinnya itu sampai game week ketiga ini berhasil mengumpulkan 32 poin. Dengan rataan golnya itu di setiap pertandingan selalu mencetak gol gitu. Cuman uniknya ini gol-golnya tuh selalu hampir sama ya. Dari segi apa namanya, lari, abis itu dari sempit tendang masuk gitu. Nah, di Greenwood ini juga memiliki pencapaian di tim ya, artinya dia pemain yang paling banyak melakukan shoot ya, ada sebanyak 11 kali. Di posisi kedua itu ada Bruno gitu. Jadi memang cukup potensial ya di tim MU ini, dan memang tiap mengalami kebuntuan Greenwood ini selalu jadi jadi solusi gitu. Memang gue lihat dari permainan MU itu belum gue bilang sempurna, karena ketika menghadapi tim yang agak rapet ya pertahanannya ya, kemarin kayak Soton, Wolves lumayan rapet juga di tengah gitu kan, agak susah, selalu maksain yang namanya serangan dari sisi sayap gitu. Nah, untungnya Greenwood ini bisa menjadi solusi, artinya dia bisa penempatan posisinya lumayan bagus. Jadi ketika si Pogba ngebuka atau Bruno ngebuka, nah tiba-tiba ngumpan, lari aja udah gitu. Dari segi finishing dan teknikal juga sangat bagus sih Greenwood, jadi sangat bisa direkomendasikan di tim lo. Udah gitu aja dari gua. Dan tunggu dulu, harganya 7,6 juta ya. Sangat dengan harga segitu, dengan raihan poin 32 poin masih sudah lumayan bagus malahan. Apalagi MU sampai game week ke depan itu sebelum ketemu Liverpool, schedule-nya juga masih bagus. Jadi bisa jadi pilihan lah Greenwood di game week selanjutnya. Oke, dari Raka gimana, Rak? Oke, ini gue akan membahas pemain yang dari 2 game week lalu juga meledak ya.
tapi punya kepemilikan yang masih sedikit. Jadi kepemilikannya masih 3,1. Pemain Everton Demarai Gray. Jadi kalau misalkan kita lihat dari Everton di musim lalu kan ada Richarlison ya, yang jagoannya Bayu sampai potong botak kan, demi mirip dengan Richarlison kalau masih ingat di musim lalu. Itu karena Bayu melihat di Everton di Richarlison itu bermain sangat baik di sayap kiri dan banyak melakukan cut inside ke area kotak penalti. Dan peran tersebut di musim ini diambil oleh si Demarai Gray. Dan si Richarlison agak lebih bermain di tengah. Dan kalau misalkan kita lihat dari 3 game week awal ini, si Gray itu hanya melakukan 4 shot on target dan 2 itu menjadi gol. Jadi kalau misalkan secara statistik, Demarai Gray ini punya expected goals yang sebenarnya kecil. Expected goals-nya hanya 0,2 ya menurut statistik FF Scout. Dan tapi dengan statistik yang kecil ini, XG yang kecil ini, itu dia berhasil mencetak 2 gol. Berarti kan menunjukkan bahwa dia itu tidak perlu big chance untuk mencetak gol kan. Dia hanya dengan kesempatan yang tidak dikategorikan big chance saja dia sudah bisa mencetak gol. Jadi ini menunjukkan bahwa Demarai Gray adalah salah satu pemain yang cukup klinikal dari Everton. Dan ya, mungkin ini yang dikatakan Bayu ya, tidak semua bisa dilihat dari statistik gitu. Iya, betul. Nah, kemarin kan di game week 2 sama game week 3 lawan Leeds dan Brighton dia berhasil mencetak gol ya. Walaupun memang dia menurut gue mungkin secara stamina belum bisa main full ya, karena dia tidak pernah bermain full 90 menit dari 3 pertandingan ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari fixturnya, lagi-lagi kita balik ke fixturnya ya. Untuk 3 game week ke depan lawan Burnley, Aston Villa yang tanpa Martinez, kemudian lawan Norwich. Nah, ini kan tim-tim yang punya defensif bisa kita katakan tidak terlalu baik kecuali Aston Villa ya. Tapi kan tadi gua note bahwa Aston Villa akan kehilangan atau tidak bisa memainkan Martinez karena Martinez harus karantina setelah kembali dari international break. Jadi menurut gua untuk 3 game week ke depan, Gray ini dengan form yang lagi on form banget, lagi on fire, itu si Gray ini bisa punya peluang untuk menambah pundi-pundi golnya, karena melihat juga dari gaya permainan Everton gitu, yang dari musim lalu ada di Richarlison, sekarang di musim ini pusatnya ada di si Gray. Itu sih kalau dari gua. Oke, langsung aja terakhir Bayu. Mana Bayu? Terakhir yang gue simpan ini jagoan gue bilangin. Suaranya dulu dong. 1. Hah? Oh. Ini penonton soalnya. Nah, gitu. Masih lu Bay, bawa ke rumah gua. Anak gua kan karena gue bakal menyebutkan nama yang paling sakral yang ada dari game 1 gue. Bahkan gue jadikan header Twitter. Yaitu... Wah, ini. Bentar. Lu yakin mau bongkar rahasia atau senjata andalan lu ini? Nggak apa-apa. Karena orang pasti nggak apa-apa. Nggak yakin, nggak apa-apa. Dia udah pasrah jadi badut. Pada pekan orang jahanam. Ini jagoan gue. Ayo ikut. Yaitu... supaya jadi badut. Ayo ikut nih. Ini Jota Vianto. Jota Vianto. Bayangin. Kenapa? Jota Vianto. Gimana, Bay? Dia itu gue bilang kan nggak bakal digantikan kan. Walaupun kemarin ternyata Klopp agak kurang berani, kurang pede memainkan dia di awal pada saat lawan Chelsea kan. Tapi pas dia masuk di lawan Chelsea tuh berbeda banget. Liverpool ada yang berani nusuk. Bahkan bisa menghasilkan gol juga kan, walaupun dari yang kartu merah dan penalti itu, tapi itu ada andilnya dia buat ngeperan baiknya. Diogo Jota ini expected goalnya memang 0,98, lumayan besar sih, 1 gol 1 pertandingan. Dia sangat mematikan dan hampir gol, yang crossingnya salah kan, dia sundul tuh hampir gol. Dia tuh pendek tapi tahu positioning sama shootnya meledak gitu loh, bisa meledak.
Jota ini dia banyak di kotak penalti juga. Dengan Firmino nyetak gol. Dengan Firmino yang kemungkinan bakal out sekitar 2 sampai 3 bulan katanya. 2 sampai 3 bulan tergantung scan kan hamstring. Dan Liverpool yang tidak membeli striker juga. Kayaknya Jota gue bilang bakal jadi striker utama musim ini. Udah gue bilang dari awal Jota bakal jadi striker Liverpool musim ini. Striker utama ya. Ya kalau misalkan orang masih takut nggak apa-apa. Gue sih pasukan Jota, tapi gue pengen tahu deh. Yang ngikut ngambil pasukan Jota nanti boleh komen di bacotin nggak apa-apa. Ada nggak pasukan Diogo Jota? Lu juga punya Mi? Gue ambil. Waduh. Udah gue dari game awal anjir. Waduh, iya deng lu Jota sama Greenwood Jota Pianto. Gua doang yang pakai Son ya. Pemiliknya nggak apa? Udah lumayan, nggak terlalu dikit, nggak terlalu banyak, 15 pas. Tapi orang masih agak takut nih buat ngambil dia karena kan kemarin bisa lawan Chelsea, sedangkan besok 3 jadwal kedepannya itu Leeds yang kita tahu permainannya masih terbuka dan masih belum terlalu bagus serangannya, nggak seperti musim lalu. Terus abis itu Crystal Palace, setelah itu Brentford. Aduh ampun. Panen gitu. Kemarin gue kalah kan, Jota tarungnya sama Greenwood. Gue kemarin kalah karena nggak ada Greenwood tapi ada Jota. Tapi kayaknya buat game 3 game ke depan ini gue bisa tutup mata buat Jota. Ini jagoan gue buat musim ini. Ya, jagoan gue buat musim ini. Kalau musim gue waktu gue juara di 2 tahun lalu itu jagoannya Canwell Norwich. Iya, Canwell ya. Itu dari game 1. Nah ini Jota, gue sih yakin Jota. Ya belum tahu ya ke depannya, tapi buat 3 musim ke depan ini buat Padepokan, buat mengejar OR kita untuk mempersehat lagi, Jota sih gue rekomen banget. Padepokan OR Jahanam. Baik, bisa ngeluarin kelinci nggak? Bisa ngeluarin kelinci nggak? Ngeluarin kelinci dong. Tim salah bed jadi apa? Iya. Game week 4 rasain ya. Game week 4 ya. Aduh. Game week 4 ya rasain ya. Masih 2 minggu. Masih seminggu lagi. Tenang. Oke. Itu tadi udah kita jelasin untuk pemilihan pemain jimat kita ya. Dari gua udah 3, Bayu juga 3, dan Raka juga 3. Nah, sebelum kita tutup, gua mau nanya Bayu sama Raka, ada pesan nggak buat Padepokan OR Jahanam nih sebelum gua tutup? Dari Raka dulu deh. Gua dulu. Jadi untuk para anggota, member dan lifetime member seumur hidup dari Padepokan OR Jahanam, tetap tenang, tetap tenang, jangan gegabah karena ini baru di game week 3. Di mana di awal-awal game week ini masih istilahnya mencari identitas untuk di musim ini. Mana pemain yang akan lu bawa sampai ke akhir musim, mana pemain yang akan lu bawa beberapa game week ke depan untuk mencari team value, dan juga mana pemain yang seharusnya lu sudah buang dari awal gitu. Jadi tetap tenang, tetap semangat, dan game week 3, sampai game week 3 ini tidak menentukan apa-apa. Kecuali Bayu ya, menentukan pakai badut. Menentukan dia jadi badut. Oke, Bay. Kalau gua pesan untuk para santri Padepokan OR Jahanam, yaitu game FPL nih baru dimulai ketika international break pertama. Game 1, game 2, game 3 tuh kebanyakan template. Memang sih gue lihat template Indonesia cukup bagus ya, dilihat dari Twitter juga segala macam, OR-nya bagus, kita udah sampai 500.000 besar lah, itu udah cukup bagus startnya. Tapi setelah international break ini bakal menentukan, game baru dimulai. Karena kenapa? International break banyak pemain yang cedera, terus Covid juga belum tahu, karantina juga kita belum tahu sekarang nih siapa yang harus karantina lagi. Terus juga bakal ada kemungkinan wildcard, apalagi pemain transfer window tutup ya kan, pemain-pemain baru pada masuk. Itu bakal merubah template dan strategi mulai berbeda nih, kebagi.
pecah-pecah orangnya, mana yang pengen Ronaldo, mana yang pengen Lukaku, mana yang pengen stay, mana yang wild card segala macam. Nah ini penentuan nih, ini intuisi dan juga baru status segala macam dan game mind. Gue bilang gamers mind itu tuh yang mahal, gamers mind, pemikiran para gamers yang nggak pernah dibahas sama orang-orang. Kita cuma diajarin gimana cara ngepick pemain yang bagus, padahal di FPL ini gamers mind itu menentukan. Gamers mind nih gimana ya bisa kita ngakalin di saat-saat orang kayak ngambil mereka, kita ngambil yang lain, terus kita analisa resikonya segala macam. Itu gamers mind sih yang mahal. Jadi jangan patah semangat dulu, masih di awal. Kita coba naik overall rank bareng-bareng. Kalau nanti ada international break atau kapan lagi, kita bakal ngadain jimat lagi gitu. Yoi. Oke. Mantap. Nah, jangan Oke, jangan lupa juga ya buat para bacoters. Nah, ini udah pergantian bulan dan besok di episode besok, di episode selanjutnya akan kita umumkan untuk pemenang Liga Bacotin. Jadi tiap bulan itu yang ada di posisi pertama akan kita kasih hadiah gitu. Seperti itu. Jadi tiap bulan Liga Bacotin ada hadiahnya. Dan untuk challenge kita di game week keempat lagi setelah ini akan kita bahas lagi dengan gua, Bayu, sama Raka ya. Artinya kita coba ini challenge-nya apa nih yang tepat setelah game week 4 gitu. Itu aja sih. Tentunya akan lebih seru dong. Yo, ya lebih seru. Untuk episode kali ini udah cukup apa? Ya. Lu kalah lagi nggak? Tolonglah. Menang lah. Kan ini kan gue belum pernah merasakan kalah kali ini. Tolonglah. Giliran lu. Tolonglah. Giliran Iya, makanya nanti. Sabar. Tolonglah. Bayu, Fahmi, pesan dari gua, tolong lebih semangat lagi dan lagi game week 4 lah. Tolonglah, gua belum pernah kalah nih. Tolonglah lebih semangat lagi lah. Tolonglah, tolong ya. Songong deh. Ya. Biasanya kalau gitu ntar ada setan lewat, permisi. Ada setan lewat ntar pasti game week depan. Oke lah, sip. Ya. Untuk episode kali ini udah cukup. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. Dadah. Dadah, Badut.